Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana suaranya? Alhamdulillah, bagi saya telah diberikan kesempatan mungkin untuk bercerita pengalaman saya setelah mengikuti kajian di MT 1453. Iko mau? Dengan sedikit saya bercerita kepada teman-teman saya, lebih dalam lagi adalah saudara-saudara saya. Pada awalnya saya sebenarnya bertentangan dengan istri saya untuk mengikuti kajian, karena saya masih memikirkan duniawi. Semakin saya mengantar istri saya mengenal dengan Mas Budi, Mas DJ, Mas Akbar, dan yang lain-lain. Semakin memuas. Awalnya dengan mereka saya tidak terlalu aktif. Yang membuat saya aktif, membuat saya yakin ikut di kajian tersebut adalah Ustadz Samsul. Saya orangnya lebih suka terbuka, dan saya melihat teman-teman karena baru mengenal, saya juga tidak berani, tapi saya memberanikan diri dengan Ustadz Samsul. Hingga akhirnya saya berbicara dengan beliau hingga jam 2 pagi. Gimana di Kehidupan saya sebenarnya dari awal 2010 hingga 2015 saya sudah terlalu banyak dosa. Maksiat terus ya. Jadi ini saya ungkapkan saja biar teman-teman saudara saya lebih tahu. Jadi kalau teman-teman melihat saya itu kok kelihatan enak, itu hanya covernya saja. Dalamnya saya sebenarnya sakit. Sudah banyak dosa yang saya alami sendiri, hingga saya dengan istri saya sering berantem. Setelah saya bertanya dengan Ustadz Samsul, hanya satu yang saya ingat, kata-kata beliau, selama niat saya yakin, pasrah dengan Gusti Allah, insya Allah jalan rezeki apapun yang saya jalani selalu dipermudah. Hingga sampai sekarang pun saya alhamdulillah dipermudah. Saya memberanikan diri meninggalkan semua teman-teman saya yang tidak sejalan dengan saya, hingga akhirnya cacian maki apapun, hingga saya melakukan sholat. Salah satu teman saya mengatakan ruangan ini akan bergetar karena saya jarang sholat, hanya itu aja. Akhirnya saya bercerita dengan Ustadz Samsul, apa langkahnya kalau saya sudah dibeginikan dengan teman saya. Ustadz Samsul memberikan jawaban, Mas Yogi takut dengan teman atau takut dengan Gusti Allah? Ternyata kata-kata itu saya itu menjadi nangis. Akhirnya saya dengan menyebut la ilaha illallah, saya yakin mungkin dengan jalannya Ustadz Samsul ini memberikan masukan pada saya. Hari itu juga saya tinggalkan semua kerjaan saya, hingga berjalan selama 2 tahun persis dengan syukuran sekarang MT 1453. Apa yang saya alami
persis pula apa yang diceritakan sama Ustaz Samsul. Saya tidak punya teman satupun di kantor. Mereka tidak pernah menghubungi saya dan tidak pernah mau menoleh pada saya. Akhirnya saya coba dengan saudara-saudara saya 1453, saya mendekati satu persatu hingga saya main ke rumah teman-teman karena saya merasa tidak punya teman. Saya hanya bisa curhat dengan teman-teman di 1453. Setelah saya bercerita dengan teman-teman, akhirnya saya mendapat pemasukan dari Mas Budi, Mas Cahaya, Mas Abah, semua saudara-saudara saya. Saya mengerti tentang riba, saya mengerti tentang semuanya. Fauzan ya? Fauzan. Fauzan melebihi dari saudara saya, Masya Allah. Saya dekat dengan Fauzan karena rumah saya dekat. Saya dekat dengan Mas A karena beliau juga sibuk. Jadi saya mencari waktu yang lebih dekat adalah Mas Fauzan. Mas A pun juga sama. Saya juga sering bercerita dengan Mas A. Apa sih kajian yang kita cari, Mas A? Sedangkan kita ini kan harus setelah kajian kita pulang pikir kehidupan anak-anak, buat bayar listrik, buat segala macam. Mindset di kita seakan kita harus menghidupin anak istri kita. Berarti kita mengejar dunia ini. Tapi ternyata saya salah. Setelah saya alami sampai sekarang, rezeki kita itu tidak akan mati kalau kitanya tidak mati. Kalau kita masih hidup, ternyata rezeki kita ada. Rezeki anak-anak itu adalah rezeki sendiri. Akhirnya saya mau pelajari itu semua. Dengan mengenal riba segala macam, semua harta saya, mobil saya, rumah saya, tanah saya jual untuk menutupi hutang-hutang saya, riba-riba saya. Hingga akhirnya saya mengalami titik yang paling sakit dan paling tidak saya terima, hanya untuk membuat membeli susu anak pun saya tidak ada. Saya harus pinjam dengan siapa, malu, apakah saya harus ini, saya malu. Alhamdulillah Mas Fauzan itu memberikan semangat sama saya bercerita segala. Beliau juga, saya tidak bisa apa-apa. Dari beliau lah saya mencoba masuk Ustaz Samsul, Mas Budi. Saya sering ke kantor Mas Budi, saya bercerita, Mas Didi, Mas Aan, Mas Moko, semua. Itu yang membuat saya jadi semangat. Hingga akhirnya saya pernah mengalami jatuh sakit, operasi, yang datang hanya saudara-saudara saya di 1453. Teman-teman saya yang dulu satu perjuangan di kantor tidak ada, hanya satu teman saya. Mungkin Mas Budi sudah kenal ya, Mas Budi. Di waktu saya sakit, saya masuk ke ruang operasi. Semakin saya yakin, ternyata saya sadar. Bisa saya dioperasi, yang saya lihat itu hanya lampu dan saya tidak bisa mengucapkan apa-apa untuk membaca surat yang kita semua sudah tahu dalam kita sholat. Itu pun tidak bisa. Saya seakan menangis. Ternyata kita masih hidup saja, di saat di ruang operasi aja kita tidak bisa mengucapkan kata-kata. Berarti saya ini yakin sama Gusti Allah, saya ini bersyukur cobaan apapun yang saya alami adalah suatu barokah buat saya, karena saya tidak pernah menyesal
seumur hidup saya tidak menyesal saya sudah melakukan dosa apapun tapi saya sudah dimaafkan, insya Allah dimaafkan. Sampai sekarang pun saya masih berpikir, setiap saya sholat saya selalu berpikir masih banyak dosa. Jadi saya tidak pernah berpikir saya ini punya pahala banyak, dan saya tetap berpikir selama saya berjalan, selama aktivitas saya di jalan, saya selalu berpikir masih banyak dosa. Nah, itulah yang menjadi semangat saya setiap saya mendengarkan suara azan, walaupun di jalan, saya selalu sholat. Di tahun 2018 saya bicara lagi dengan Ustaz Samsul. Apa yang saya jalankan sudah saya jalankan, hingga akhirnya saya bercerita dengan Ustaz Samsul mengenai puasa saya. 2018 seumur hidup saya puasa itu baru 2018 saya bisa full sebulan, hingga akhirnya sholat tarawih, sholat sunnah. Itu pun berkat dibantu Mbak Dewi, istri Mas Fauzan, sama Mas Fauzan. Saya merasakan ternyata sesusah-susahnya kita, dan kita harus ikhlas, harus sabar. Apa yang kita dapat terbukti di saat kita sudah sampai di titik nadir yang kesabaran kita. Kadang kita tidak menyangka diuji dengan kesabaran, kok belum datang, itu malah lebih lama. Dan saya alami itu, kesabaran saya itu sampai sekarang pun saya mengalami semuanya karena saya sudah terlalu lama berbuat dosa, dan saya tidak pernah menyesal dalam hidup saya. Saya tidak pernah saya flashback lagi, oh saya telah begini, saya telah begitu, tidak. Tapi saya tetap sampai detik ini, sampai saat ini, hingga akhir hayat saya terlalu bersyukur. Semoga saya masuk di 1453 dengan Mas Budi, Mas saya, Mas Akbar. Saya ingin memberikan pengalaman saya, jangan pernah takut. Kita tidak, kalau menurut saya, kita tidak bisa makan, kita tidak bisa hidup walaupun kita tidak punya apa-apa. Jangan pernah takut, karena saya sudah alami tersebut. Jadi saya mengalami yang sudah pernah mengalami apa yang mau saya pikir, saya itu pernah ngalamin melihat duniawi uang segitu banyak kan, hingga memang depan mata saya, hingga saya angkut, hingga saya bawa ke sana sini, hingga saya antarkan teman saya berbuat macet segala macam. Saya sudah pernah itu semua. Ternyata apa yang saya punya, apa yang saya beli di kehidupan istri saya sama kehidupan saya, itu nggak ada berkahnya. Bahkan tiap hari saya merasa saya tidak punya, amanah saya itu pun tidak ada waktu. Pulang malam tidak bisa melihat suara anak saya, pagi saya tidak bisa mendengarkan cerita anak saya. Akhirnya saya coba, saya bercerita, ngobrol dengan Ustaz itu udah lama. Akhirnya saya sama istri saya cerita, saya mau memberanikan diri, karena saya di Jakarta pun tidak punya saudara kandung saya yang dekat, tapi jauh. Tapi saya hanya Ustaz Samsul. Makanya saya bilang 1453 ini sudah seperti saudara dan lebih saudara saya. Hanya dengan saudara-saudara saya bisa bercerita. Kalau dengan teman-teman kantor saya tidak juga bisa sudah dengan mereka, karena mereka satu tuntutan ya Mas Akbar ya. Kalau Mas Akbar mungkin juga tahu,
ada tuntutan. Tapi kalau saya tetap dengan prinsip saya, setelah saya dikasih wejangan, kalau orang Jawa bilang tuh wejangan dari Ustadz Samsul, dan saya harus meyakini itu. Karena apa ya, saya juga nggak bisa bicara apa-apa. Saya pernah rilah cerita dengan Haji Wahyudin, cerita dengan teman-teman. Saya nggak bisa apa-apa, tapi ya inilah pengalaman hidup saya. Dan kalau ditanya, saya pun juga sebenarnya saya ketawa-tawa di belakang, Mas Budi, semua itu hanya untuk menutupi dosa saya yang di belakang. Jadi itu saya hanya menutupi itu saja. Cuma saya sudah nggak mau mau ngobrol. Saya sudah begini, saya takutnya kan masing-masing saudara ini punya pengalaman pribadi. Kalau saya terus terang, apa yang saya alami itu lebih baik saya curhat kepada saudara saya di 1453. Karena itu tadi saya pikir insya Allah jalannya itu dipermudah sama Mas Budi, sama Mas DJ, sama Mas Akbar. Makanya saya kalau lihat teman-teman itu merasa gimana ya kehidupan saya ini begini, saya selalu menyepot sama dia, harus spot ke teman-teman saya, jangan pernah takut. Saya bilang rezeki kamu tidak akan mati kalau kamu tidak mati. Sekarang kita berpikirnya kita banyak dosa saja, kita jalan ke jalan akhirat. Seperti kata-kata Ustaz Umar kita kemarin itu selalu menusuk sebenarnya sama saya, jalanlah ke jalan akhirat, duniawi akan mengikuti Anda. Itu benar-benar saya di situ sebagai ya dengan Mas Panca pada itu sampai ya Allah, ternyata apa yang dikatakan Ustadz Samsul, Mas Budi, semuanya itu berkaitan hingga akhirnya kunci hidup saya itu yakin, niat apapun yang saya jalani saya selalu baca Bismillah. Jadi saya sampai sekarang pun bisa mengaji bareng-bareng sama saudara itu suatu anugerah yang nggak bisa saya lupakan. Hingga akhirnya sampai di Jawa pun, saya di Surabaya pun saya bercerita, siapakah teman-teman kamu? Saya bilang 1453. Siapa kajian kamu? Saya bilang Ustadz Samsul, Ustadz Heru. Semua saya jawab, saya apa adanya. Walaupun mereka ada satu teman juga yang mengatakan begini-begini, tapi saya merasa gini, kajian ini tidak, yang saya cari adalah kehidupan pribadi saya, karena saya sudah mengalaminya dan saya menemukan di sini. Saya pun kalau ditanya tentang surat-surat apapun, saya tidak tahu. Jadi saudara-saudara, Mas Budi, sambil saya masih banyak belajar. Tapi kalau saya disuruh bercerita untuk pengalaman saya hijrahnya ini habisnya apa, itulah yang saya ceritakan. Jadi nomor satu adalah Ustadz Samsul, nomor dua adalah Mas Fauzan. Istri saya pun saya anggap sebagai nomor tiga. Kenapa nomor tiga? Saya kajian itu bukan karena istri saya. Saya diajak istri saya pun masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saya ikut kajian 1, 2, 3, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Akhirnya setelah saya bertemu langsung, bicara langsung dengan Ustadz Samsul, hingga saya bicara sampai jam 2 malam, bercerita apa yang saya alami, hingga harus 1 juta yang salah harus saya hilangkan, saya tinggalkan semua. Itulah baru saya ketemu. Ya mungkin itu Mas Budi. Jadi saya memikir saudara-saudara jadi di 1453, jangan pernah takut
Dan jangan pernah sedih kalau tidak punya apa-apa. Saya yakin Gusti Allah akan kasih jalan. Dan kita jangan pernah pesimis apapun. Kalau kita di saat kita lagi susah, lagi apa, jangan kalau pesimis. Kita mau apapun, mau berjalan, mau melangkah kemanapun, kita selalu berterus. Kita selalu yakin Gusti Allah tidak akan diam, tidak akan tidur. Rezeki apapun, apa yang kita lakukan selama kita jalannya di jalan Allah, insya Allah kita dapat kaitannya banyak. Saya rasa itu aja Mas Budi. Saya bisa banyak bicara, tapi yang jelas perkumpulan kita di MT14 1453 ini bagi saya sudah sangat-sangat bagus dan sangat-sangat menginspirasi saya untuk semakin yakin untuk saya selalu bersolat beribadah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan begini. Semoga teman-teman yang sudah ikut di kajian 1453 bisa lebih baik, dan saya bisa selalu, saya tidak akan suka-suka akan belajar dengan saudara-saudara saya, karena saya pun masih lemah. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Mas Yogi. Akhirnya testimoninya didokumentasikan. Selama ini bicara hanya di warung kopi, ya, sah divideokan.